어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Pada video kali ini, kita akan membahas poin-poin apa saja yang terdapat dalam sistematika penulisan artikel. Yang pertama ada judul, kedua penulis, ketiga korespondensi, yang keempat abstrak, yang kelima itu terdapat kata kunci, yang keenam pendahuluan, yang ketujuh bahan dan metode, yang kedelapan hasil riset, yang kesembilan pembahasan, 10 kesimpulan, dan 11 interpretasi. Bagian A, identitas artikel. Yang pertama, nama penulis. Itu ada dua orang. Yang satu, Yitzhak Edmund Tio Manalu. Kedua, Fatma Opatum Najisha. Judul artikel ini adalah Analisis Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia di Era Digital, serta dampaknya bagi bangsa dan negara. Tahun diterima yaitu tanggal 6 bulan 1 2022 dan disetujui tanggal 27 bulan 5 2022. Di sini saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu judul. Dalam artikel yang berjudul Analisis Jiwa Kewarganegaraan Generasi Muda Indonesia di Era Digital serta dampaknya bagi bangsa dan negara. Judul tersebut sudah mencerminkan isi artikel karena sesuai dengan kupasan teori-teori yang relevan yang ada di dalam artikel tersebut. Jumlah kata pada judul artikel ini sebanyak 15 kata dan tidak menggunakan klise karena judul ini sudah sangat jelas. Pada bagian kedua ini saya akan membahas penulis atau autor. Artikel jurnal yang ditulis oleh dua orang penulis yang bernama Yitzhak Edmund Tio Manalu dan Fatma Opatum Najisha. Penulisan nama penulis pada artikel jurnal ini sudah benar karena nama ditulis tanpa menggunakan gelar. Pada bagian ketiga ini, kita akan membahas korespondensi. Dalam artikel jurnal ini, penulis nama dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti adanya email. Terdapat nama lembaga pendidikan dan program studi penulis jurnal. Program studi Informatika, Fakultas FMIPA, Universitas 11 Maret. Adapun pada jurnal ini terdapat ISSN, bisa kita lihat di dalam kolom tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai abstrak. Pada bagian abstrak artikel jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai isu tulisan dari latar belakang, pendekatan metode, hasil simpulan penting. Yang kedua, abstrak di atas terdiri dari satu paragraf dan terdiri dari 190 kata. Tidak ada singkatan, kutipan tabel, gambar, maupun merek dagang. Selanjutnya, abstrak menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami. Abstrak ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menurut pendapat saya, isi abstrak pada artikel ini sudah bagus. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas mengenai kata kunci. Pada artikel ini sudah terdapat kata kunci. Kata kunci ditulis dari bahasa Indonesia. Kata kunci terdapat dibahas di dalam artikel. Istilah kewarganegaraan generasi muda Indonesia era digital terdapat pada judul. Menurut pendapat saya, istilah yang digunakan sebagai kata kunci sudah cukup dan bagus untuk menambah pengetahuan pembaca. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Pada bagian pendahuluan telah berisi paparan tentang masalah, di mana masalah kondisi penduduk Indonesia yang terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dan juga pemuda Indonesia merupakan salah satu konsumen dari adanya teknologi internet saat ini. Bagian pendahuluan telah berisi paparan hasil kajian pustaka tentang perkembangan keilmuan yang terkait tentang analisis jiwa kewarganegaraan generasi muda Indonesia di era digital serta dampaknya bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, menurut pendapat saya, bagian pendahuluan pada jurnal ini sudah bagus. Akan tetapi, lebih bagus apabila pada bagian pendahuluan terdapat paparan tentang hasil yang diharapkan dari peneliti yang dilaksanakan. Selanjutnya pada bagian metode penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan proses studi literatur yang berkaitan dengan kewarganegaraan dalam
dari berbagai macam literatur seperti jurnal, buku, dan artikel. Informasi tersebut kemudian dibandingkan antar satu sama lain untuk disatukan menjadi informasi yang lebih utuh dan kemudian dijabarkan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya di bagian ke-8 di sini saya akan membahas hasil riset dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil. Pada artikel ini, bagian hasil dan pembahasan tidak digabung menjadi satu. Hasil riset, pada bagian hasil riset disajikan dalam bentuk verbal dan sangat mudah dipahami bagi pembaca. Selanjutnya pembahasan, pada artikel ini sudah ada bagian pembahasan. Implikasi hasil penelitian telah ditemukan di bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan tidak terdapat hasil analisis yang telah dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya. Kesimpulan ditulis dengan ringkas dan jelas. Tidak terdapat kekurangan dan kelebihan pada bagian-bagian kesimpulan. Tidak mengandung sesuatu yang baru dalam bidang yang diteliti. Pada bagian daftar pustaka, sudah memuat semua publikasi yang direferensi langsung. Referensi penulisan artikel hanya berasal dari 14 sumber.